A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa nasu hazzam mimma dukkiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat kelima namanya surat Al-Maidah. Ayatnya ayat 13. An Abdillahil Intaqi khamsun hunna min dawa'il qalbi mujalasatus solihina wa qiraatul qur'ani wa ikhla'ul batini wa qiyamul laili wa tadarru'u indas sobahi. Abdullah Al-Intiqaqi mengatakan bahwa ada 5 hal yang termasuk penawar hati. 1. Bergaul dengan orang solih. 2. Membaca Al-Quran. 3. Membersihkan hati. 4. Bangun tengah malam sholat tahajud. 5. Bermunajat kepada Allah di waktu subuh. Membersihkan batin artinya membersihkan diri dari makanan dan minuman yang haram, seperti bisa pula dengan jalan berpuasa atau mengurangi makan. Membaca Al-Quran disertai dengan memahami maknanya. Bergaul dengan orang soleh maksudnya banyak mendengarkan pengajian dan meminta fatwa kepada para ulama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi,
Beliau bersabda, salasu khisalin turisul qaswata fil qalbi, hubbut ta'ami wa hubbun naumi wa hubbur rohati. 3 hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, suka bersenang-senang. Tidur yang sehat menurut medis 7 jam. Hal ini telah disyaratkan Allah melalui sholat 17 rakaat. Hikmahnya adalah sholat 17 rakaat dapat menghapus dosa-dosa kecil selama 17 jam. Di waktu manusia terjaga atau tidak tidur, karena pada umumnya manusia tidur dalam 1 malam adalah 7 jam. Sekitar jam 9 malam sampai dengan jam 4 pagi. Jadi selama 7 jam ia bebas dari noda dan dosa. Sedangkan 1 hari 1 malam itu adalah 24 jam. Dikurangi masa tidur 7 jam berarti tinggal 17 jam. Masa bangun yang namanya manusia sedikit banyak selama bangun itu 17 jam. Tentu punya dosa, maka dengan sholat 17 rakaat, dosa-dosa kecil yang dikerjakan selama bangun 17 jam dapat dihapuskan berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong Bu, dengan buka di surat kedua Bu, ayatnya 238. Surat Al-Baqarah ayat 238. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Ya, jadi kita harus memelihara semua sholat kita, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, rawatib, duha, tahajud, dan lain sebagainya. Dan tentunya harus dikerjakan dengan apa Bu? Khusyuk. Jadi agar sholat kita khusyuk, maka kita harus punya ilmunya sholat. Kita harus belajar tata cara sholat. Apa yang kita baca, kita berusaha belajar memahami maknanya, sehingga gerakan-gerakan dalam sholat kita tidak tergesa-gesa, karena di dalam sholat juga ada yang namanya tumak ninah. Jadi harus dikerjakan dengan perlahan-lahan. Bisa lihat Bu Vina, surat kedua ayatnya 45 dan 46. Surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. 46-nya? 46, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya, jadi kita harus memohon pertolongan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa punya kesabaran. Nah, kita bisa punya sabar tentunya, ingat ya Bu, di surat 33 ayat 34 sampai 35 ternyata sabar itu nomor 5 ya Bu.
Jadi kita bisa sabar kalau Islam kita baik, iman kita baik, kita taat, kita benar, terus Allah akan memberi yang namanya sabar. Nah, dengan sabar itu 6, Allah akan memberikan nanti bisa sholatnya khusyuk. Kita dimampukan oleh Allah untuk bisa bersedekah. Ya, kemudian puasa-puasa yang kita lakukan kemarin selama 1 bulan, mudah-mudahan 11 bulan nanti itu bisa kita pergunakan untuk melaksanakan segala ibadah ya dengan keadaan iman dan takwa yang kemarin sebulan sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan panjenengan mampu di bulan Syawal ini ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan panjenengan diberi kemampuan oleh Allah untuk menjaga nilai-nilai puasa itu sehingga nanti 11 bulan kita akan mudah-mudahan bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Lah di sini ada sabar dan juga ada sholat. Jadi sholat di sini, sholat yang dilakukan ternyata tidak mudah. Ya, ada sholat itu sholat yang malas ya, sholatnya orang-orang munafik. Ada sholat yang lupa ya Bu, ada sholat yang lalai ya Bu ya, ada sholat yang main-main dan semuanya. Nah ternyata orang-orang yang melakukan sholat ini tidak semuanya dianggap sholat oleh Allah, tapi ternyata hanya sholat yang khusyuk, hanya sholat yang daim, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya panjenengan belajar yang namanya khusyuk ya, supaya bisa memahami bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu untuk difahami. Makanya di ayat berikutnya, siapa orang yang khusyuk itu, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ini namanya apa Bu? Dikrul maut. Jadi kita ingat mati, kemudian kita beramal untuk hidup setelah mati. Bu Rinda, lihat surat 29 ayatnya ayat 45 Bu. Surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah ini jadi sholat yang kita laksanakan, ngaji yang kita laksanakan adalah dalam rangka untuk menghindarkan dari segala perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau Allah menolong kita, kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, berarti tanda sholat dan ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila perbuatan keji dan mungkar tetap dilakukan, maka ini namanya orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu ya ngaji tapi dia juga berbuat keji ya, juga sholat tapi juga berbuat maksiat. Naudzubillah
summa naudzubillah min dalik. Ya, ciri-cirinya termasuk orang munafik itu nanti panjenengan lihat di surat An-Nisa ya, ayatnya 142 sampai 145, dan solusinya adalah di An-Nisa tadi ayat 146 sampai 147, yaitu harus bertaubatan nasuha. Mudah-mudahan doa-doa kita pada saudara-saudari kita yang hatinya sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, yaitu taubatan nasuha seperti yang ada di surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Mari kita lanjutkan di kajian kita pada malam hari ini. Ada di surat Al-Maidah ayatnya ayat 13. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang Yahudi selalu mengingkari janji. Maka Allah mengutuk mereka dan menjadikan hati mereka keras membatu. Coba Bu, lihat Bu di surat kedua ayat 74 Bu Rinda. Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncurkan jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, kita harus berhati-hati karena seluruh perbuatan keji dan mungkar itu bisa menyebabkan hati kita menjadi keras, seperti terdapat di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 20, yaitu hatinya mati, hatinya sakit, sehingga mereka tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meremehkan para ulama, para ustadz, ya, seluruh kebenaran yang datang mereka tolak. Itulah orang-orang yang hatinya mati dan orang-orang yang hatinya sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi. Amin ya robbal alamin. Allah menerangkan pula bahwa mereka tidak segan-segan mengubah perkataan Allah dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Padahal Nabi Musa alaihi salam telah mengambil janji mereka supaya mereka memelihara dan melaksanakan isinya. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang melaksanakannya, sebagaimana orang-orang Muslim memelihara Al-Quran pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Kitab Taurat yang asli itu, sebagaimana dikatakan ahli sejarah Yahudi dan Nasrani, sudah lenyap semenjak kerajaan Babylon menyerang kota mereka, membakar candi mereka, dan menawan orang-orang Yahudi yang masih hidup. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa orang Yahudi telah lupa akan sebagian dari yang telah diperingatkan kepadanya, dan dengan sengaja tidak mengerjakan sebagian apa yang diperintahkan itu, karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka membangkang dan mengingkari janji. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, mereka lupa akan sebagian dari Taurat yang asli, dan ini bisa terjadi
bagi orang-orang Yahudi setelah hilangnya Taurat yang asli karena mereka tidak ada yang menghafalnya. Kitab Taurat tidaklah sama dengan perjanjian lama, begitu juga Injil tidak sama dengan perjanjian baru. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, bahwa memang demikianlah watak dan tingkah laku orang-orang Yahudi pada zaman dahulu terhadap Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab dan rasul-rasulnya. Allah memperingatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, senantiasa akan menghadapi bermacam-macam tipu daya dan pengkhianatan mereka. Janganlah mengira bahwa Nabi telah aman disebabkan Nabi telah menyetujui hidup damai berdampingan dengan mereka, karena sudah menjadi watak mereka selalu suka menentang dan melanggar janji, kecuali sebagian kecil dari mereka seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya yang telah masuk Islam dengan sungguh-sungguh, dan mereka menjadi sahabat-sahabat Rasulullah yang terpuji. Menghadapi orang-orang ini janganlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, merasa khawatir, tetapi hendaklah memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Minta tolong Bu, surat ketiga ayat 159 Bu. Surat ketiga ayat 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya, terakhir Bu Rinda, surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Surat At-Taubah ayat 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ayat 129 ya Ustaz. Ya. Ayat 129, maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang agung. Ya, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita pelajari, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal, Al-Quran yang kita fahami, Al-Quran yang kita amalkan, dan Al-Quran yang kita dakwahkan, mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk senantiasa beriman dan takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita untuk seluruh saudara dan saudari kita, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Mudah-mudahan kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kita untuk seluruh saudara dan saudari kita, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan seluruh pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, presiden kami, para menteri kami, dan para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman,
Mudah-mudahan Allah anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdu lillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.